Selamat siang bos-bosku semua, apa kabar hari ini? Senang berjumpa kembali dengan saya di Bijak Parley. Buat bos-bosku yang mengikuti prediksi gua kemarin malam ya bosku di YouTube, mohon maaf untuk bos-bosku di YouTube dimana prediksi kita kemarin kocar kacir ya bosku, itu kebanyakan laga dengan hasil song ya bosku, dimana laga kemarin itu kita kebanyakan bermain di over under ya bosku. Di laga kemarin ini kita hampir 80% ya bosku. Di sini kita gagal GP di YouTube ya bosku. Emang kemarin di sini kita bermain di liga cacing ya bosku. Di sini saya ambil dari Liga Jerman, Liga Argentina dan Liga Brasil ya bosku. Dimana kemarin di sini kita apes banget untuk di YouTube, tapi untuk di grup WhatsApp ya bosku, di sini kita masih profit di grup WhatsApp ya bosku. Dimana kemarin itu kita ada sharing dua bill parlay ya bosku di grup WhatsApp. Itu semua saya ambil satu dari prediksi kita yang di YouTube dan satu saya ambil dari di luar dari prediksi di YouTube untuk mengcover bill-bill kita yang kurang masuk ya bosku. Karena kemarin itu saya juga agak 50-50 ya bosku di prediksi kita yang di YouTube. Makanya kemarin itu saya ada betting tambahan saya pakai di prediksi kita yang di YouTube, karena itu saya juga coba-coba ya bosku di laga kemarin, dan benar aja prediksi kita yang full di YouTube itu semuanya apes. Oke. Tapi di sini kita masih beruntung, kita masih bisa di cover sama bill satu lagi. Oke. Jadi buat bos-bosku yang di grup WhatsApp, selamat saya ucapkan. Di sini kita masih profit, kita masih bisa dikasih hoki ketiga kalinya beruntun. Jadi selamat saya ucapkan buat bosku yang di grup WhatsApp. Dan buat bos-bosku yang mau join di grup WhatsApp kami, untuk nomor WhatsAppnya itu saya sudah lampirkan di kolom komentar. Grup WhatsApp kami itu gratis ya bosku, tidak ada pungutan biaya apapun. Yang penting bos-bosku bermain di satu atap bersama kami di situs resmi Bola 365. Jadi buat bos-bosku yang belum punya, silahkan daftar dulu. Untuk link pendaftarannya itu saya sudah lampirkan di kolom komentar seperti biasa. Oke ya bosku, kita lanjut saja pergi ke prediksi kita untuk laga nanti malam. Untuk laga kemarin di sini saya tidak terlalu banyak untuk mengulas ya bosku. Kita lanjut saja pergi ke prediksi kita yang nanti malam. Dimana prediksi kita yang di malam di sini saya ambil full dari jam awal ya bosku. Oke. Biar nanti kita bisa pantau bill-bill kita ya bosku. Mudah-mudahan laga nanti malam kita masih bisa kembali hoki. Oke, dan bisa lanjut GP kita yang keempat kalinya. Di prediksi saya yang pertama ya bosku, semua ini saya ambil dari World Cup Qualification ya bosku di zona Asia. Di sini saya ambil atau saya bahas dari laga pertama itu ada Australia yang menjamu Jepang untuk laga nanti malam. Kalau kita lihat ya bosku dari laga terakhir ya bosku, Jepang versus Australia itu dengan kemenangan Jepang dengan skor 2-1 ya bosku. Jadi kalau kita lihat emang dari rata-rata di sini di 5 laga terakhir head to head di sini Jepang yang lebih diunggulkan ya bosku. Kalau kita juga lihat performa Jepang lagi on fire di 5 laga terakhir, dan dilihat dengan performa Australia ya bosku di 5 laga terakhir. Di sini Australia kebanyakan laga dengan hasil imbang dan satu laga itu mengantongi kemenangan. Jadi kalau kita lihat dari standing klasemen sementara di mana Jepang yang menempati peringkat 2, saya rasa sini Jepang yang harus bisa memenangkan laga untuk bisa berada di peringkat pertama dan menjadi juara grup ya bosku. Karena di sini Jepang hanya lagi menyisakan dua pertandingan ya bosku. Jadi saya rasa untuk laga nanti malam Jepang harus bisa ngegas untuk laga nanti malam. Setidaknya di sini Jepang bisa memenangkan laga dengan selisih 1 gol, itu pasti bisa ya bosku. Walaupun di sini Jepang yang bermain di tandang tidak menutup kemungkinan di sini Jepang bisa lebih gacor dari Australia. Jadi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under, di sini saya menyarankan bos-bosku semua untuk laga nanti malam pegang Jepang di laga netral 0-0, atau enggak bos-bosku bisa pakai Jepang dinahan seperempat untuk yang bermain aman. Laga ini bakalan terjadi imbang. Dan untuk over undernya bos-bosku bisa bermain di under 2/4 untuk laga nanti malam.
Oke ya bosku, next kita lanjut saja pergi ke prediksi kita yang kedua, dimana di sini saya ambil dari laga Korea Selatan yang menjamu Iran untuk laga nanti malam ya bosku. Jadi kalau kita lihat dari standing klasemen sementara, di mana Iran dan Korea ini sama-sama yang lagi merebutkan peringkat pertama ya bosku, karena dua klub ini sama ngototnya untuk bisa menjadi juara grup ya bosku. Jadi kalau kita lihat ya bosku, dari 5 laga terakhir yang dijalani oleh Korea, di mana Korea dalam 5 laga itu dia mengantongi 5 kali kemenangan, dan dilihat dari performa Iran di sini, Iran juga performanya juga cukup bagus. Dalam 5 laga itu dia mengantongi 4 kali kemenangan dan 1 kali hasil imbang. Dan kita lihat dari laga head to head di sini emang di 3 laga terakhir itu dengan laga imbang ya bosku, kebanyakan itu dengan laga imbang, dan 2 laga terakhir itu dimenangkan oleh Iran. Jadi kalau kita lihat performa Korea Selatan yang bermain di kandang juga cukup bagus ya bosku. Jadi kalau kita lihat performa Sun yang juga cukup bagus sama kawan-kawan untuk laga nanti malam. Di sini saya tidak takut untuk laga nanti malam pegang Korea Selatan tuan rumah di laga netral 0-0 atau pakai pur seperempat atau bermain di under 2. Oke, perkiraan saya di sini Iran agak kesulitan untuk bisa mencetak gol. Oke, jika ada seman feeling mari kita gaskan, jika kurang bisa di skip. Dan next lanjut saja bosku, kita pergi ke prediksi kita yang ketiga. Di sini saya ambil dari laga Lebanon yang menjamu Suriah untuk laga nanti malam. Jadi kalau kita lihat dari standing klasemen sementara ya bosku, di mana Lebanon yang sini masih punya peluang untuk bisa lolos ke fase berikutnya ya bosku, atau lolos dari babak grup, karena di sini Lebanon masih mengantongi 6 poin, sedangkan United Arab ini mengantongi 9 poin. Jadi jika di sini Lebanon di 2 laga sisa itu bisa memenangkan 2 laga berturut-turut, saya rasa sini Lebanon bisa memenangkan atau bisa lolos ke babak berikutnya. Jadi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under, dan dilihat ya bosku pertandingan 2 klub ini bosku di laga head to head, di sini Lebanon yang di 2 laga terakhir itu mampu menangkan laga. Jadi kalau kita lihat untuk laga nanti malam, karena Lebanon yang bermain di kandang dan juga Lebanon yang masih punya peluang untuk bisa lolos ke babak berikutnya. Jadi di sini saya menyarankan bos-bosku semua untuk laga nanti malam pegang Lebanon di laga netral 0-0 atau bermain di over 2. Oke. Jika ada seman feeling mari kita gaskan, jika kurang bisa di skip ya bosku. Dan di prediksi kita yang keempat ya bosku, di sini saya masih ambil bermain di kualifikasi Piala Dunia zona Asia, di mana Vietnam yang menjamu Oman untuk laga nanti malam. Kalau kita lihat ya bosku di di fase grup, di sini Vietnam performanya yang lagi redup ya bosku, di mana di 5 laga terakhir sini Vietnam mengantongi 2 kali kemenangan, 2 kali kekalahan dan 1 kali hasil imbang. Dan dilihat juga performa Oman, di sini Oman juga performanya kurang bagus, tapi kalau kita lihat dari laga head to head terakhir, di sini Oman itu mampu menangkan laga dengan selisih 2 gol. Jadi kalau kita lihat dari standing klasemen sementara, di mana di sini Oman yang berada di peringkat 4, sedangkan Vietnam yang berada di peringkat 3. Kalau kita lihat ya bosku dari leg pertama ya bosku, di sini kalau kita lihat dari penguasaan bola itu lebih ke arah ke Oman ya bosku. Jadi kalau kita juga lihat produktivitas gol Oman ya bosku, dalam 5 laga yang dijalani sini Oman juga rata-rata bisa mencetak gol ya bosku. Jadi saya rasa untuk laga nanti malam ya bosku, kalau kita lihat dari pasangan handicap dan over under, karena sini Oman yang bermain di kandang, saya rasa Oman agak kesulitan untuk bisa mencetak gol. Oke. Karena di sini Oman yang bermain di tandang. Jadi kalau kita lihat dari pasangan handicap dan over under, bos-bosku untuk laga nanti malam di sini saya tetap lebih memfavoritkan Oman di laga netral 0-0 atau lebih bermain di under 2,5. Oke ya bosku, jika ada seman feeling untuk laga nanti malam mari kita gaskan, jika kurang bisa di skip. Dan di prediksi kita yang terakhir atau ke-5 menurut versi gua ya bosku, dimana di sini saya ambil dari laga Cina yang menjamu Saudi Arabia, dimana kalau kita lihat dari standing klasemen sementara, Arab Saudi yang menempati peringkat pertama, sedangkan Cina yang berada di peringkat 5. Jadi kalau kita lihat performa Cina ya bosku di 5 laga terakhir, di sini Cina yang berada di performa yang kurang bagus ya bosku. Jadi kalau kita lihat performa Arab Saudi, di sini Arab Saudi juga pasang surut ya bosku performanya, dan dilihat dari laga head to head di sini Arab Saudi yang jauh lebih diunggulkan.
Kalau kita lihat dari segi kelas, emang di sini Arab Saudi jauh lebih diunggulkan, lebih sedikit. Oke. Jadi kalau kita lihat ya bosku, karena di sini Arab Saudi yang masih menempati peringkat pertama, saya rasa sini Arab Saudi harus mempertahankan standing klasemennya ya bosku, karena keunggulan untuk bisa menjadi juara grup itu sangat banyak keuntungannya. Jadi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over-under, bos-bosku bisa pegang Arab Saudi di handicap 1 atau bermain di under 2,5. Jika bos-bosku yang ragu, sini Arab Saudi bisa menangkal laga dengan hanya selisih 1 gol, bos-bosku bisa bermain Arab Saudi yang bermain aman, bermain win di full time. Oke. Jika ada senan feeling untuk laga nanti malam, mari kita gaskan. Jika kurang bisa di skip. Dan sekian prediksi yang saya sudah bahas untuk laga nanti malam. Itu sudah ada 5 prediksi yang saya bahas, dan kita pergi ke build parlay kita. Oke. Di build parlay pertama, bos-bosku bisa pakai Korea Selatan di laga netral 0-0, Lebanon di laga netral 0-0, Arab Saudi bermain win di full time. Dan di build parlay kedua, bos-bosku bisa pakai Jepang di nahan seperempat, Korea Selatan di laga netral 0-0, Lebanon di laga netral 0-0, Oman di laga netral 0-0, Arab Saudi di handicap 1. Oke ya bosku. Dan di single bet boom, bosku bisa pakai Korea Selatan di handicap seperempat, Arab Saudi di handicap 1. Oke. Jika ada senan feeling untuk laga nanti malam, mari kita gaskan. Jika kurang bisa di skip. Thank you for watching. Sampai jumpa di next video berikutnya. See you and bye bye.